di materi chapter 2 ini adalah tentang decision maker. Kepada teman-teman yang akan mempresentasikan, dipersilahkan. Sekarang kita membahas chapter 2 yaitu Marrakas 2 yaitu decision dan decision maker. Yang pertama, apa itu dan siapa decision maker? Nah, namun sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu decision. Decision merupakan output dari decision making, di mana decision making itu adalah suatu proses atau aktivitas pengambilan keputusan. Di dalam konteks bisnis, decision making merupakan proses memilih alternatif untuk merespons terhadap permasalahan, feedback, dan adanya opportunity di sebuah organisasi dan perusahaan. Proses decision making ini dipicu oleh terdapat beberapa alternatif yang masing-masing memiliki kelebihan dan risiko. Contohnya, ketika sebuah mesin di pabrik rusak karena faktor umur mesin. Nah, alternatif satu untuk merespon permasalahan tersebut adalah membeli mesin baru dengan biaya yang cukup mahal, tapi risiko rusak lagi di kedepannya itu cukup kecil. Dan yang alternatif kedua itu memperbaiki mesin lama dengan biaya yang lebih murah, tapi risiko rusak lagi ke depannya itu cukup tinggi. Nah, kemudian siapa itu decision maker? Nah, jadi decision maker adalah pihak yang memutuskan terkait pemilihan alternatif atau alternatif keputusan di sebuah organisasi. Kenapa decision maker dibilang seperti penderita skizofrenia? Karena decision maker ini bisa dianggap sebagai salah satu tahapan di dalam proses decision making dan juga sebagai pihak yang terlibat di dalam sebuah pengambilan keputusan. Dan untuk lebih jelasnya ada di slide selanjutnya. Terima kasih. Nah, gambar berikut merupakan salah satu contoh dari decision making proses, di mana diawali dengan adanya stimulus yang dapat berupa opportunities, feedback, atau threats. Lalu step selanjutnya yaitu decision maker. Lalu selanjutnya ada step mendefinisikan masalah di mana dipengaruhi oleh frame of reference, dan masalah tersebut bisa berupa bias, resiko, biaya, dan asumsi. Lalu step selanjutnya yaitu alternative selection. Dan step yang terakhir yaitu implementasi, di mana di dalam proses ini ada proses acceptance, evaluation, dan kontrol untuk memastikan bahwa alternatif yang dipilih sudah berjalan dengan baik. Nah, karena saat ini kita sedang berada di topik decision maker, jadi mari kita berfokus ke step yang kedua, yaitu decision maker. Di sini ditunjukkan bahwa decision maker seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, bahwa decision maker selain dianggap sebagai participant, dia juga dianggap sebagai salah satu step dalam decision making proses itu sendiri. Ada beberapa hal yang mempengaruhi decision maker. Yang pertama yaitu external pressures. Contohnya, seperti tekanan dari top management, misal decision maker tersebut harus mencapai suatu target tertentu atau deadline. Lalu yang kedua ada personal values. Contohnya, apakah decision maker itu seorang yang sangat optimis atau orang yang very careful dalam membuat keputusan, atau seseorang yang sangat berkomitmen atau memiliki fleksibilitas yang tinggi. Tetapi personal values ini juga bisa bermacam-macam karena decision maker ada berbagai macam tipe, seperti individual decision maker atau multiple decision makers yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Oh iya, dalam mengambil keputusan itu berbagai macam caranya. Nah, di sini slide ini akan menjelaskan tentang macam-macam pengambil keputusan atau decision makers. Nah, dapat dilihat di gambar ini, decision makers ini tuh dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama adalah individual decision makers. Nah, di sini artinya itu adalah pengambil keputusan ini tuh untuk individual dan dilakukan oleh individual. Jadi seperti di sini individual decision maker itu ada single person. Nah, di sini berarti yang ngambil keputusan itu adalah satu orang saja.
Ya, contohnya misalnya kayak nggak jauh-jauh dari kehidupan sehari-hari kita, kan kita uh, banyak bertemu dengan pilihan-pilihan. Nah, di sana kita harus membuat keputusan-keputusan yang tepat itu. Nah, di situ berarti kita menjadi decision maker sebagai single person individual decision maker. Nah, selanjutnya selain dilakukan oleh orang, ini juga bisa dilakukan oleh sistem komputer. Nah, di sini misalnya itu kan ada berbagai banyak software yang digunakan untuk mengambil keputusan atau decision support system. Nah, di situ misalnya saja kita dipertemukan oleh banyak masalah. Nah, di situ juga ada banyak pilihan. Nah, jika manusia itu kan kesulitan ya kalau misalnya menentukan sendiri segitu banyaknya. Nah, itu butuh bantuan sistem komputer. Nah, itulah decision making yang dilakukan oleh komputer system. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke kelompok multiple decision maker. Nah, di sini tuh sesuai namanya multiple decision maker, berarti di sini melibatkan lebih dari satu orang. Artinya decision maker-nya di sini banyak. Nah, dalam multiple decision maker ini dibagi lagi menjadi dua kelompok subkelompok. Yang pertama adalah unilateral. Nah, sesuai dengan kata-katanya unilateral. Nah, unilateral itu artinya adalah one person. Artinya keputusan itu meskipun melibatkan banyak orang, tapi tetap diputuskan oleh satu orang. Nah, di situ ada team decision structure. Nah, di sini dalam team decision structure ini ada konsep yang namanya single decision maker. Nah, jadi di sini walaupun yang misalnya ya dalam suatu rapat acara, nah itu yang ikut banyak. Selain ada ketua juga ada anggota-anggota yang lain. Nah, anggotanya ini juga bisa beraspirasi gitu. Namun tetap keputusan akhirnya diambil oleh ketua ini. Nah, itu yang dinamakan unilateral itu. Nah, selanjutnya masuk ke subkelompok selanjutnya yaitu negotiated consent atau consensus based. Nah, sesuai dengan namanya negotiated. Nah, di sini artinya pengambilan keputusan ini bisa melalui proses negosiasi. Artinya tidak hanya satu orang yang mengambil keputusan ini. Jadi keputusan akan diambil, akan difinalisasi ketika beberapa pengambil keputusan lainnya itu setuju. Di sini dibagi dua. Yang pertama ada group decision structure. Nah, itu kalau yang tim decision structure ini tadi kan single decision maker. Nah, di sini yang group decision structure ini memiliki konsep shared authority. Nah, di sini artinya pengambil keputusan ini tidak hanya satu. Jadi semisalkan pada suatu rapat pemegang saham. Nah, di sini kan tiap orang yang megang saham itu nanti juga dia bisa membuat keputusannya. Jadi sama-sama punya kedudukan di sana. Nggak hanya cuma satu. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya organizational and meta-organizational decision structure. Nah, kalau yang ini tuh istilahnya keputusan ditentukan oleh hampir dari setiap anggota yang ada di organisasi itu. Nah, untuk contohnya saya belum menemukan dan saya belum ada gambaran. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang punya masukan gitu, silakan, nggak apa-apa. Ya, jadi jika tidak ada gambaran tentang itu, berarti langsung saja. Ya, sekian
dari presentasi saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Iya, selanjutnya adalah decision maker classifications atau klasifikasi pembuat keputusan. Ini lanjutan dari yang seperti teman saya bilang sebelumnya, di mana dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu individual decision makers dan multiple decision makers. Pertama ada individual decision makers, di mana ini ada satu orang tunggal atau satu sistem komputer. Nah, biasanya individual decision makers ini dia lebih cost efektif karena dia tidak perlu mengumpulkan orang-orang dan tidak perlu menjadwalkan rapat-rapat. Individual decision makers juga lebih terdorong untuk think and questions the decision sebelum mereka mengimplementasikan keputusan tersebut, di mana ini baik untuk analisis dan forecasting. Contoh dari individual decision maker ini bisa dilakukan dengan balance sheet, di mana dia membandingkan pros and cons dari tiap-tiap alternatif yang ada. Lalu ada expected value optimization, di mana dia memilih alternatif yang memiliki probabilitas paling tinggi. Ada satisficing yang menguji tiap-tiap alternatif sampai mendapati satu yang paling cocok. Lalu ada flippism, di mana ini adalah random decision making. Kita biasanya melempar koin atau bermain tarot atau bermain kartu. Lalu dengan automated decision support atau decision making software yang biasanya dikenal dengan DSS, di mana ini mengambil keputusan yang lebih kompleks, di mana banyak konsiderasi, banyak stakeholders, dan banyak kategori. Selanjutnya ada multiple decision makers. Ini bisa berupa groups atau kelompok di mana tiap anggota akan menyampaikan pendapat-pendapatnya terhadap keputusan tersebut. Lalu ada teams. Ini seperti yang dibilang oleh teman saya sebelumnya, ini masuk ke unilateral di mana anggota-anggotanya akan mendukung seseorang decision maker. Lalu ada organizational di mana kesepakatan global atau kesepakatan para tiap anggota organisasi ini dibutuhkan. Nah, multiple decision makers ini mampu mengumpulkan lebih banyak informasi dan insight karena otaknya juga banyak di dalamnya. Lalu multiple decision makers ini bisa digunakan untuk mengetahui potensi dari tiap anggota pada organisasi tersebut. Di multiple decision maker ini juga mengkonsiderasi pendapat-pendapat tiap anggotanya, barangkali pendapat tersebut dapat membuat insight yang baru. Contoh dari beberapa pengambilan keputusan atau pembuatan keputusan itu ada big bet decision, di mana dia biasanya mengandung top management, di mana top management ini isinya ada CEO, dan dia biasanya digunakan untuk mengambil keputusan yang bersifat besar atau tidak bisa diputar balik kembali. Lalu ada cross functional, ini masuk ke kategori groups, di mana dari beberapa divisi pada organisasi tersebut dikumpulkan dan mengumpulkan opini dari mereka serta keputusan-keputusan kecil ini agar bisa diakumulasi menjadi keputusan yang lebih besar. Lalu ada delegated decisions, di mana ini masuk ke teams, di mana kita akan mengambil seseorang delegasi yang memiliki pengetahuan serta pengalaman yang cukup. Lalu satu orang ini akan mencari tahu lebih lanjut, akan melakukan riset terhadap isu tersebut, lalu akan diumumkan, akan disebarluaskan kepada kelompoknya. Contoh teknik yang bisa dilakukan oleh multiple decision makers itu yaitu consensus decision making, di mana kita mengambil pilihan mayoritas. Ada Delphi method, itu merupakan teknik terstruktur berkomunikasi. Lalu ada voting, di mana kita bisa memilih mayoritas dari range ataupun dari preferensi para voters. Terima kasih. Ya, selanjutnya penjelasan dari classification of decision structure melalui gambar berikut. Itu di sini decision structure dibagi menjadi dua, yaitu kolaboratif dan non-kolaboratif. Pada kolaboratif, komunikasi antara non-decision maker itu relevan atau masih bersangkutan. Di sini contohnya itu pada grup di mana terdapat formal partisipan dan multiple decision maker. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa pada grup ini bisa terjadi interaksi antar anggota untuk saling menyampaikan keputusannya, kemudian persetujuan yang diambil dapat diambil secara konsensus ataupun majority. Konsensus itu yaitu semua anggota setuju, sedangkan majority itu yaitu berapa persen orang yang menyetujui. Kemudian dari situ keputusannya diimplementasikan. Selanjutnya pada non-kolaboratif.
komunikasi antara non-decision maker itu tidak relevan. Contohnya pada tim dan individual. Untuk tim, terdapat formal partisipan dan hanya single decision maker. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa pada tim anggota itu mendukung satu decision maker. Kemudian persetujuannya diambil oleh komite. Nah, pada komite ini dapat dilakukan secara konsensus atau majority. Kemudian hasilnya diimplementasikan. Sedangkan pada decision maker individual, yaitu tidak ada formal source dan keputusan diambil sendiri. Kemudian keputusan itu diimplementasikan. Di sini saya menggarisbawahi perbedaan grup, tim, dan komite, di mana semua ini mempunyai multi-participant decision maker, dan untuk grup itu multiple decision maker saling berinteraksi untuk mencapai keputusan, dan untuk tim, member memberikan saran pada satu decision maker, tetapi tidak ada interaksi. Kemudian untuk komite, terdapat single decision maker, dan juga terdapat interaksi member. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya adalah decision style. Style adalah gaya, cara manajer, perilaku manajer dalam mengambil keputusan. Nah, efek dari style tertentu, dari gaya tertentu, itu akan bergantung kepada konteks masalah, persepsi dari pengambil keputusan, dan nilai-nilai yang dia anut, istilahnya nilai-nilai yang sudah dia percayai. Untuk yang ini contohnya begini. Misalnya ada permasalahan dalam trading ya, misalnya saham yang dipunyai nilainya turun. Nah, problem konteks ini bisa mengarah ke faktor-faktor eksternal atau internal. Misalnya eksternal itu seperti keadaan ekonomi, hukum di perusahaan atau di tempat ya perusahaan saham itu, kemudian bisa jadi kondisi perusahaannya sendiri apakah lagi blunder atau apa gitu misalnya. Kemudian dari internal sendiri bisa jadi per orang yang menanamkan saham di situ, orang yang menanamkan banyak saham dengan yang sedikit saham itu juga bisa menimbulkan style yang berbeda. Kemudian perception ini lebih seperti misalnya orang-orang yang sudah lama terjun di dunia trading dengan orang-orang yang baru saja terjun, itu pasti akan berbeda cara menangkap masalah ini gitu, cara bereaksi terhadap masalah ini. Mungkin apakah penurunan ini tuh sudah biasa, atau mungkin wah bahaya penurunan ini tuh sudah mau turun drastis gitu. Itu penangkapannya akan beda-beda. Nah, kemudian set of value itu pun juga bisa menentukan. Jadi kita udah tahu misalnya ini akan jadi penurunan drastis atau penurunan yang biasa. Tapi akan ada perbedaan antara orang-orang yang suka mengambil risiko tinggi atau orang-orang yang tidak ingin mengambil risiko. Pasti akan berbeda. Jadi misalnya orang-orang yang suka mengambil risiko tinggi mungkin dia akan menahan sampai ada titik tertentunya. Orang yang nggak suka mengambil risiko, tahu ada turun yang cukup lumayan gitu, bisa saja dia langsung jual kayak gitu. Itu contoh-contohnya. Nah, ketiga faktor ini kemudian bergabung kalau digabungkan itu akan menjadi sesuatu yang formasi yang kemudian disebut dengan decision style atau gaya keputusan. Nah, walaupun decision style ini bisa berbeda-beda, tapi secara umum jenis-jenis decision style ini akan ada di slide selanjutnya dengan kriteria-kriteria tertentu. Ya, sekian untuk slide ini. Ya, baik. Selanjutnya adalah decision style model, yang mana di sini merupakan ilustrasinya digambarkan dibagi menjadi 4 kuadran.
dan diukur dengan 2 spektrum, yang mana ada kompleksitas kognitif dan orientasi nilainya seperti apa. Kognitif kompleksitas sendiri juga dibagi menjadi 2 parameter, yaitu ambiguitas dan struktural. Untuk ambiguitas sendiri, yaitu bersifat open-ended atau fleksibel, yang mana terbuka untuk berbagai kemungkinan yang ada. Sedangkan untuk struktural, dia itu lebih proses yang ada itu terdefinisi dengan baik. Lalu, untuk value orientation-nya dibagi menjadi task atau technical dan people atau social. Task atau technical ini fokusannya itu adalah keinginan untuk mendapatkan hasil yang benarnya itu tinggi. Sedangkan untuk people atau social itu dia lebih melihat dari hubungan atau relasi antar orang atau dampak sosialnya. Jadi saya akan membahas yang pertama itu adalah analytical. Di sini bisa dilihat kalau karakteristiknya itu adalah seorang decision maker yang dia itu suka atau senang dalam melakukan penyelesaian masalah, problem solver, dan dia ingin mendapatkan hasil yang paling baik. Dia juga tekun dalam hal controlling atau pengawasan, dan dalam mengambil keputusannya itu dia memerlukan jumlah data yang cukup banyak. Juga variasinya tuh beragam dan sifatnya tuh inovatif, juga mampu melakukan analisis dengan baik. Jadi kesimpulannya, analytical itu yang mana tadi ambiguitasnya tinggi, dia terbuka untuk segala opsi. Jadi dia mampu ingin mempertimbangkan banyak kemungkinan dalam mengambil keputusan. Sifatnya tuh juga adaptable. Dan biasanya seseorang yang analytical style ini akan mencari informasi dan saran dari yang lain untuk mengkonfirmasi atau menyanggah keputusan yang telah dia buat. Nah, untuk kekurangannya sendiri, analytical itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi, seandainya dalam mengambil keputusan itu terlalu overanalyze, kita perlu adanya mengganti approach, mengganti style. Oh, untuk contoh analytical sendiri, untuk contohnya analytical sendiri itu misalnya kalau misalnya di perusahaan adanya untuk meningkatkan sales, bisa dilihat dari perilaku customer, itu tidak hanya dalam satu variabel saja, bisa dari umurnya atau geografisnya atau pekerjaan customer tersebut. Lalu yang kedua ada style directive. Style directive ini karakteristiknya itu adalah dia itu berekspektasi akan hasil. Lalu di sini sifatnya itu agresif dan intuitif, juga cenderung untuk reaktif atau responnya cepat. Jadi di sini tuh directive itu dia lebih fokus pada untuk mengambil take action, sehingga dalam membuat keputusan itu sangat cepat. Dia juga rasional dan keputusannya itu berasal dari pengetahuan atau pengalaman sendiri. Biasanya directive ini tuh digunakan dalam situasi yang stabil, dan biasanya polanya berulang atau kejadiannya itu konstan. Nah, kekurangan direktif ini kadang itu susah menerima saran atau merespon opini yang berbeda. Jadi semua itu tergantung kompleksitas prosesnya. Contohnya itu mungkin kalau di kayak software development cycle, itu ada Scrum. Scrum itu dia bisa melakukan sprint 2 minggu sekali mungkin, dan itu berubah terus. Jadi misalnya sedang mendevelop suatu aplikasi, dalam 2 minggu itu bisa satu modul dirubah. Jadi keputusan yang diambil itu sangat cepat. Terus untuk yang ketiga itu adalah konseptual. Karakteristiknya itu berorientasi pada pencapaian. Dan yang kedua untuk pengetahuannya itu cukup luas, dia kreatif dan artistik sifatnya. Jadi dari ketiga itu bisa dibilang konseptual ini seseorang decision maker yang memiliki pendekatan itu menyeluruh. Jadi karena banyaknya menyeluruh ini, dia bisa kreatif dalam mencetuskan ide baru, sehingga bisa dibilang dia itu seorang visionary atau futuristic thinker. Kurangnya itu adalah konseptual itu
cenderung untuk taking action, jadi tidak ada perencanaan yang benar-benar memadai. Contohnya saya masih belum dapat, mungkin nanti di slide selanjutnya teman saya akan memberikannya. Terus yang terakhir, behavioral, itu karakteristiknya itu adalah suportif, persuasif, dan empatik. Ketiga sifat ini tuh menggambarkan kalau decision maker yang memiliki style behavioral itu adalah seorang yang mampu berkomunikasi dengan baik. Jadi dia mencari input dengan interaksi dari orang. Dia juga prefer meetings dan mungkin kalau kurangnya itu adalah konflik itu sebuah challenge. Biasanya contohnya itu kalau sedang melakukan FGD atau forum group discussion. Nah, dan apabila jika dalam suatu FGD itu nggak membuahkan hasil atau persetujuan akhir, mungkin ada baiknya untuk mengganti style, bukan yang behavioral lagi. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Ya, baik. Jadi setelah tadi teman saya menjelaskan terkait kategori decision style secara mendetail, mungkin saya akan menambahkan atau mungkin menambahkan contoh-contoh yang tidak disebutkan di awal. Jadi pada dasarnya decision style kategori ini terbagi menjadi 4, di mana masing-masing ini memiliki karakteristik yang berbeda. Lalu yang pertama itu mulai dari directive. Jadi ini adalah mendeskripsikan bagaimana si pembuat keputusan itu sangat mentolerir tingkat keambiguan yang tidak jelas. Jadi hal ini disebabkan karena direktif ini berlaku pada situasi atau kondisi yang sangat teknikal. Saya ambil contoh misalnya, kalau tadi sudah disebutkan penggunaan Scrum, mungkin kalau misal kita ngomong pabrik lah istilahnya, ketika ada permasalahan misal dari mesin mati, itu kita sudah mengetahui apa saja yang bisa dilakukan. Nah, karena pada dasarnya direktif ini lebih ke permasalahan yang struktur, yang sudah disebutkan di chapter awal, di mana problem structure itu sudah diketahui secara rutin sehingga tahu tindak tanduknya akan dilakukan seperti apa. Lalu pada analytical ini lebih kepada bagaimana mengolah informasi yang ada si pembuat keputusan ini menjadi sebuah jawaban terbaik. Makanya dia membutuhkan cukup banyak data agar dia bisa membandingkan kira-kira dari beberapa alternatif yang dibuat berdasarkan keputusan itu mana yang sekiranya menghasilkan yang terbaik. Kita ambil contoh misalnya di forecasting istilahnya. Ketika supplier A bisa memasok barang sejumlah ini dengan harga sekian, lalu supplier B dengan jumlah yang sekian dan harga sekian, mana kira-kira dari hal ini yang bisa kita bandingkan. Makanya sangat tidak disarankan atau tidak ditoleransi adanya ambiguitas atau ketidakjelasan itu tersendiri. Lalu kalau kita bergerak ke yang konseptual, ini merupakan kategori di mana si pembuat keputusan ini adalah orang yang memiliki pandangan yang luas terhadap suatu masalah, serta dia berfokus ke penyelesaian jangka panjang. Jadi berpikirnya jangka panjang. Sehingga dalam prakteknya, konseptual ini membutuhkan di dalam tim, membutuhkan banyak-banyak orang agar dia bisa istilahnya mengeluarkan potensi ide yang bisa dikeluarkan dari masing-masing orang ini sehingga muncullah solusi kreatif. Itu merupakan ciri dari konseptual. Nah, hal ini bisa kita lihat contohnya itu, ya kita tahu lah bahwa Amazon seawal berdirinya itu kan merupakan sebuah toko buku online lah. Nah, bagaimana dia bertransformasi beberapa tahun terakhir hingga bisa menjadi pemilik toko makanan sehat terbesar dan terkreatif di dunia. Nah, itu kan bertransformasi yang cukup besar. Nah, itu salah satu bentuk solusi kreatif. Lalu untuk yang behavioral ini,
ini lebih kepada si pengambil keputusan ini cenderung menempatkan pendapat orang lain itu di atas pendapatnya sendiri. Jadi concern-nya itu mendapatkan keputusan yang bisa diterima. Jadi bukan dari analytical, bukan dari membandingkan informasi, tapi bisa menghasilkan keputusan yang bisa diterima. Nah, contohnya itu adalah ketika misal di dalam satu tim grup itu membahas sebuah permasalahan, lalu dari beberapa orang itu mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Nah, kalau dari yang saya tangkap, behavioral ini akan menginput dari masukan-masukan atau saran dari orang-orang itu. Jadi, orang-orang itu tadi menjadi sebuah keputusan yang sekiranya bisa diterima oleh orang-orang banyak. Nah, hal ini berimbas pada orang-orang atau decision maker yang menggunakan kategori ini itu cenderung menghindari adanya konflik interest dan justru lebih kepada konsensus atau kesepakatan bersama. Sekian, terima kasih. Ya, selanjutnya decision style in DSS design. Jadi kan tadi sudah dijelaskan bagaimana cara pengambilan keputusan terdapat 4 klasifikasi tersebut. Nah, kemudian dari 4 klasifikasi tersebut kita ubah menjadi DSS design. Desain dalam artian ini adalah cara-cara untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan cara-cara menyelesaikan masalah tersebut adalah dilihat dari permasalahan utama. Jadi permasalahan utama ini sangat berimpact pada reaksi dari si pembuat keputusan terhadap bagaimana keputusan akan dibuat atau metode atau cara apa yang biasanya diselesaikan dengan masalah tersebut. Nah, sebenarnya tidak semua manajer atau pengambil keputusan memiliki spesifik satu dari 4 klasifikasi tersebut. Nah, biasanya manajer atau si pengambil keputusan tersebut menunjukkan adanya gaya pengambilan keputusan atau decision style yang dominan 1 atau 2 dari style tersebut. Nah, sehingga dari pola perilaku tersebut dapat digunakan dalam penentuan desain interface atau cara-cara lain untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan lainnya. Nah, contoh kasusnya sesuai dengan di PPT ini ada salah satunya apabila untuk decision maker tipe directive yang tidak dapat menghandle stres atau tekanan dengan baik, maka interface yang dibutuhkan adalah interface yang dapat memberikan kontrol terhadap sistem tersebut dengan masukan atau inputan yang tidak itu aja misalnya. Atau contoh lain, misalnya untuk decision maker dengan tipe analitik, maka pendukung keputusan yang diberikan adalah sistem yang dapat mengakses banyak sumber data dari manapun, sehingga decision maker atau si pengambil keputusan ini dapat menganalisis data dari data tersebut. Contohnya kayak misalnya manajer produksi nih, dia membutuhkan hak akses untuk mengambil data customer atau produk yang terjual, yang mana data tersebut kemudian dilakukan analisis sehingga dapat memutuskan perluasan penjualan produk perusahaan tersebut. Itu sih. Mungkin sekian, bisa dilanjut ke next slide. Nah, selanjutnya gimana sih caranya supaya decision maker itu bisa menghasilkan keputusan yang efektif? Karena kita tahu ya, sudah dibahas di chapter 1 bahwa DSS ini lebih berfokus ke effectiveness daripada efisiensi. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu, memangnya keputusan yang baik itu seperti apa? Jadi keputusan yang baik itu ketika dia bisa mencapai tujuan dengan memenuhi constraint-constraint yang ada. Misalnya, sebagai contoh, ketika ada perusahaan yang mau menentukan karyawan mana yang akan di-cut off karena pandemi gitu ya. Jadi kan tujuannya itu adalah efisiensi perusahaan. Kemudian nanti ada constraint-constraint-nya seperti misalnya divisi marketing itu harus membutuhkan setidak-tidaknya berapa orang. Jadi ketika meng-cut off orang
marketing, jangan sampai di bawah itu, misalnya seperti itu. Nah, ketika akhirnya perusahaan itu bisa mencapai efisiensi yang diinginkan, dengan constraint-constraint ini masih tetap terjaga, maka itu berarti keputusannya bagus. Nah, kebanyakan decision model itu menyarankan bahwa decision maker harus menyeimbangkan faktor-faktor yang akan terjadi dalam proses dan dinamika pengambilan keputusan. Ada banyak faktor-faktor yang bisa terjadi. Di antaranya itu adalah personal dan emosional, kemudian kontekstual dan emergent, dan juga ekonomik serta organizational. Nanti sih mungkin ini akan lebih detail dijelaskan pengertiannya oleh teman saya di slide selanjutnya. Tapi saya mau mencontohkan saja, maksudnya gimana sih menyeimbangkannya. Kembali ke contoh yang tadi, misalnya pengambil keputusan ini harus mempertimbangkan faktor personal, misalnya tentang bagaimana kepribadian orang-orang yang akan terdampak dengan keputusan ini, kemudian apakah nanti akan terjadi atmosfer yang berbeda pada saat dunia kerja, karena itu kan akan membantu, akan mempengaruhi banget ya ke produktivitas. Terus itu juga tadi ada hubungannya dengan emosional. Kemudian kontekstual, ini tuh yang di-cut itu karena pandemi. Jadi mungkin divisi mana yang akan dikurangi itu bakalan berbeda apabila kita mau melakukan efisiensi karena hal lain, gitu. Terus yang paling penting juga ekonomik, supaya kan setiap keputusan itu pasti ada cost-nya ya, sedikit maupun banyak, dan itu juga harus dipertimbangkan. Karena ketika kita mau cut off, kita harus memikirkan pesangonnya dan nanti produktivitasnya gimana, mempengaruhi ke ekonomi perusahaan dan lain-lain. Gitu. Sekian dari saya, dia akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih, Dica. Jadi sesuai beberapa dorongan yang disebutkan slide sebelumnya, yang mempengaruhi seorang decision maker itu ada 6. Yang pertama adalah personal needs. Nah, di sini cenderung mengarah pada kondisi orang dan kebutuhan personalnya yang menyebabkan adanya suatu dorongan pada orang tersebut dalam membuat keputusan. Bisa dikatakan juga ini adalah reasoning yang berasal dari dalam diri atau sifatnya pribadi atau bisa berkaitan dengan motivasi. Saya contohkan sederhana saja, misalkan ada seseorang yang merasa kehausan, maka dia pastinya memutuskan untuk minum. Ini keputusan yang berasal dari diri sendiri karena dia memiliki kebutuhan pribadi. Selanjutnya ada organizational, itu adalah ketika seorang decision maker dalam mempertimbangkan atau membuat keputusan itu cenderung melibatkan individu atau orang-orang dalam organisasi dan menggunakan informasi untuk memutuskan bagi kepentingan organisasi. Jika kita bandingkan dengan personal needs yang sifatnya lebih pribadi, organizational ini sifatnya mementingkan keputusan untuk organisasi. Sebagai contohnya, seorang manajer itu memutuskan meningkatkan produksi karena hal tersebut merupakan hasil pemungutan suara terbanyak saat meeting dan ternyata dipercaya menguntungkan organisasi dari segi revenue. Namun mungkin manajer tersebut memiliki pendapat tersendiri. Yang ketiga adalah emotional. Emosi juga dapat mempengaruhi proses decision making. Tidak hanya berefek pada cara pemikiran, namun juga pada kecepatan proses decision making. Misalkan contohnya ketika seseorang marah, pasti prosesnya bisa mengarah kepada ketidaksabaran, sehingga keputusan yang dibuat itu bisa jadi tidak secara matang. Atau contoh lainnya misal ketika kita takut atau bimbang, itu pasti segala uncertainty atau caution itu membuat kita memutuskan lebih lama karena pertimbangannya terlalu banyak. Berikutnya ada emergent. Nah, ini adalah kondisi yang mempengaruhi seorang decision maker, khususnya yang berhubungan dengan waktu. Pastinya tingkat emergent itu mempengaruhi lama waktu seorang decision maker untuk membuat keputusan dan mengarah pada kualitas daripada proses decision making tersebut. Contohnya adalah kemunculan permasalahan secara tiba-tiba. Nah, yang harus kita di-assign untuk menyelesaikan secepat mungkin. Pasti hal itu mempengaruhi outcome daripada proses decision making atau
keputusan apa yang akan dibuat. Selanjutnya yang kelima ada kontekstual. Nah, salah satu dorongan yang penting bagi seorang decision maker itu pasti adalah pemahamannya mengenai konteks dari yang sedang dihadapi. Keputusan yang akan dibuat sangat bergantung pada informasi dan juga perspektif atau dari segi mana seseorang decision maker membuat keputusannya. Saya contohkan misalkan ada pemberlakuan suatu kebijakan baru. Itu kan pasti seorang decision maker juga harus mempertimbangkan legal constraints, requirements, key drivers, dan objektif-objektifnya itu sebelum dia benar-benar memutuskan. Yang terakhir adalah economic atau environmental. Jadi di sini adalah kondisi ekonomik atau lingkungan yang mendorong seseorang decision maker dalam membuat keputusannya. Contoh sederhana aja adalah seorang penjual dalam memutuskan terkait penjualannya, dia pasti akan memperhatikan kondisi ekonomik. Misalkan dari segi cost, trend dalam pasar, sales, dan seterusnya. Kemudian contoh untuk environmental tuh bisa seperti seorang memutuskan penggunaan transportasinya, keputusan untuk konsumennya, atau pertimbangan-pertimbangan lainnya yang cenderung berfokus pada lingkungan sekitar. Baik, itu aja. Terima kasih. Ya, selanjutnya bagaimana sih DSS ini memberikan support dalam pengambilan keputusan? Jadi yang pertama adalah explore multiple perspective. Jadi DSS ini dalam proses pengambilan keputusannya itu dilakukan dengan mempertimbangkan dari sisi perspektif manapun. Nah, contohnya adalah misalnya mau mengambil keputusan pada peluncuran produk baru, dan dari situ pasti diperlukan pertimbangan dari bidang produksi, pemasaran, riset, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu generates multiple and higher quality alternative. Jadi DSS ini bisa menghasilkan banyak sekali alternatif dan tentunya dengan kualitas yang lebih tinggi. Dan ini dapat diwujudkan dengan kita melihat banyak perspektif, tentunya akan menghasilkan banyak alternatif karena masing-masing orang itu pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda. Dan juga dengan kualitas yang lebih tinggi ini, DSS ini karena dia mengumpulkan dari banyak-banyak data sehingga keputusan yang dihasilkan itu lebih akurat. Nah, contohnya adalah jika kita tujuannya itu ingin mengurangi cost. Nah, dari banyak data itu didapatkan pilihan strategi seperti apakah harus mengganti vendornya ataukah akan mengurangi salah satu prosesnya. Nah, itu DSS dapat membantu dari situ. Selanjutnya ada explore multiple strategies. Jadi DSS ini melihat semua strategi kemungkinan yang ada itu oleh DSS dianalisis satu persatu. Seperti yang saya contohkan tadi, seperti pemilihan produk baru. Jadi dengan pemilihan peluncuran produk baru misalnya. Jadi dari berbagai produk, pastinya produk A, produk B itu sudah dipertimbangkan dengan matang. Dan dipilih mana sih yang paling menguntungkan. Selanjutnya ada memfasilitasi untuk brainstorming. Jadi karena DSS ini mempertimbangkan dari banyak perspektif, maka DSS ini sangat mendukung adanya brainstorming itu sendiri untuk mendapatkan kreativitas maupun pandangan-pandangan baru. Nah, seperti contohnya misalnya bagian pemasaran, ternyata masyarakat nih suka produk yang kayak gini, ternyata di bagian produksi, kayaknya produksi ini nggak harusnya kayak gini, seperti itu. Nah, selanjutnya ada provide guidance and reduction of bias. Ini DSS ini merupakan sebuah sistem yang sudah dikatakan tadi, jadi sudah tertata dan dia itu menjadi panduan untuk pengambilan keputusan dan juga bisa mengurangi bias-bias yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan itu tadi. Nah, contohnya seringkali itu bias yang terjadi itu karena psikologi seseorang ya, misalnya contohnya waktu mau mengambil keputusan ternyata orang ini dia tuh merasa yang paling benar lah. Kalau sudah masuk ke sistem kan hal itu tidak akan diperhitungkan oleh DSS. Nah, selanjutnya ada meningkatkan kemampuan untuk mengatasi masalah yang kompleks. Nah, ini jadi DSS ini dia itu membantu menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. Jadi contohnya di sini ada
penentuan pendirian lokasi warnet di Kota Palu ini dia menggunakan DSS, jadi di situ dia mau menentukan di mana sih warnet yang tepat. Nah, itu dicarilah kriterianya yang harusnya ditentukan kriteria apa yang penting, lalu dibobotkan dan mulai ditentukan. Dan juga ada contoh lagi, misalnya penentuan penerimaan calon mahasiswa baru, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada meningkatkan waktu respons. Nah, di sini DSS itu dibuat untuk bisa memberikan respon cepat dalam mengambilkan keputusan. Jadi respon cepat ini diharapkan misalnya pada situasi dan kondisi yang sangat berubah-ubah. Pastinya pengambil keputusan itu harus segera dan reaktif sehingga dapat menghadapi perubahan kondisi itu secara cepat. Kayak contohnya misalnya tiba-tiba ada inflasi. Nah, ini nih harusnya kayak gimana? Kayak gitu kan nantinya akan mempengaruhi di perusahaan. Selanjutnya ada mencegah pengambilan keputusan yang terlalu tergesa-gesa. Jadi dengan adanya DSS ini, semua pengambilan keputusan itu pasti sudah direncanakan secara matang. Jadi sudah tersistematis. Jadi tidak ada keputusan-keputusan itu yang setengah hati gitu. Terus selanjutnya ada memberikan kontrol atas berbagai sumber data. Jadi di sini DSS ini kan dia melihat seperti tadi, dia membutuhkan banyak data dari banyak perspektif. Nah, DSS sendiri ini tentunya memiliki kontrol terhadap sumber data itu tadi yang digunakan untuk analisis selanjutnya. Nah, contohnya adalah misalnya yang tadi dalam peluncuran produk, misalnya kita memerlukan data nih, sebenarnya orang-orang nih sukanya kayak gimana. Terus bagian produksi apakah dengan dengan biaya segitu dan produk seperti itu tuh kayak gimana nanti bagian produksinya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya itu ada why are decisions so hard? Jadi kita itu pasti kan terkadang dalam mengambil sebuah keputusan itu tidak bisa cepat, karena pasti ada berbagai hal yang perlu kita pertimbangkan. Nah, di sini tuh ada 4 area utama yang menjadi alasan mengapa keputusan itu bisa dikatakan sulit. Yang pertama itu ada struktur. Jadi secara umum semakin banyak struktur atau semakin kompleks suatu permasalahan, maka semakin sedikit pula informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Nah, menurut referensi yang saya dapatkan, yaitu dari Prajudi yang menyatakan struktur dan sistem dari kerangka pengambilan keputusan itu tergantung dari 1, posisi orang yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan, 2, masalah yang dihadapi, 3, situasi di mana pengambil keputusan dan masalah itu berada. Kemudian yang keempat, kondisi dari si pengambil keputusan itu. Jadi bagaimana dia bisa menghadapi problem tersebut. Kemudian yang kelima itu ada tujuan yang harus dicapai. Nah, contohnya itu ketika struktur permasalahan itu banyak atau kompleks, biasanya itu kita dalam mengambil keputusan menjadi banyak jadinya tuh wawasan atau informasi untuk menyelesaikan masalah itu yang kita dapetin sedikit, sehingga menghambat dalam proses pengambilan keputusan. Nah, kemudian area yang kedua itu ada batasan kognitif. Maksudnya itu gimana? Jadi maksudnya batasan kognitif itu, jadi setiap orang itu pasti memiliki kualitas dan kuantitas pengetahuan yang berbeda-beda. Dan tentunya pengetahuan yang dimiliki seseorang itu juga memiliki batasannya masing-masing. Nah, pikiran manusia itu terbatas dalam menangani 5-9 informasi yang berbeda. Mungkin salah satu contohnya itu bisa seperti manajer misalnya harus mengambil keputusan yang cepat, tapi ternyata permasalahannya itu di luar pengetahuannya dia. Nah, karena manajer tersebut memiliki kebatasan akan informasi yang dia punya, itu menjadi suatu hal yang menghambat dalam pengambilan keputusan secara cepat. Kemudian next, itu ada yang ketiga, adalah ketidakpastian, di mana jumlahnya itu didasari oleh seberapa lengkap dan akurat informasi tersebut. Jadi apabila kurang lengkap atau akurat informasinya, maka akan timbul ketidakpastian, sehingga susah menentukan keputusan.
Contohnya misalkan dalam kehidupan sehari-hari itu, misalnya kita disuruh ibu kita untuk membeli kaldu masakan untuk sop. Nah, tapi ketika kita sampai di warung itu ternyata ada varian kaldu ayam dan kaldu sapi. Nah, karena tadi sebelumnya ibu kita itu tidak memberikan info yang jelas, maka disitulah muncul ketidakpastian sehingga kita itu susah memutuskan mau membeli kaldu dengan varian yang apa. Nah, kemudian yang terakhir itu ada alternatif dan multiple objektif. Pemilihan satu alternatif dapat menghambat progres menuju goals yang berbeda. Maksudnya itu, jadi setiap alternatif itu kan pasti punya tujuannya masing-masing. Nah, kalau misalkan kita mengambil alternatif yang salah, itu pastikan goals-nya menjadi berbeda, jadi menghambat goals yang kita inginkan. Contohnya misalnya cita-cita ingin menjadi manajer, kemudian harus memilih jurusan antara manajemen bisnis atau dokter gigi. Nah, kalau misalkan ambil dokter gigi itu kan berarti goals-nya untuk menjadi manajer itu jadi berbeda. Walaupun sebenarnya bisa jadi manajer rumah sakit atau gimana, tapi kan mungkin harus belajar pelajaran manajemennya dulu, sehingga prosesnya lama dan juga yaitu menghambat progresnya menuju goal yang diinginkan. Nah, mungkin itu sekian penjelasan dari saya mengenai area utama yang menentukan kesulitan dari sebuah keputusan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya berikut adalah continuum atau range dari decision structures. Struktur dari suatu keputusan itu dapat dibedakan menjadi beberapa bagian berdasarkan DSS domainnya, yaitu structured, semi-structured, dan unstructured. Suatu keputusan dapat dikatakan structured apabila keputusan tersebut mencakup DSS domain yang ada di sebelah kiri, yaitu stable context, di mana konteks dari keputusan yang ada itu bersifat stabil. Lalu commonplace, di mana keputusan yang dibuat itu bersifat biasa atau umum. Lalu recurrent, di mana keputusan itu sering dilakukan secara berulang. Lalu programmable, di mana keputusan tersebut dapat diprogram sehingga dapat membuat keputusan secara otomatis. Lalu easily accessible information, di mana dalam pembuatan keputusan ini informasi dapat diakses dengan mudah. Lalu decision criterion understood. Pada keputusan ini kriteria dari keputusannya itu sudah dapat dipahami jika terdapat permasalahan. Lalu yang terakhir focus decision strategy, di mana strategi dari keputusan ini adalah terfokus. Lalu suatu keputusan dikatakan unstructured apabila keputusan tersebut mencakup DSS domain yang ada di sebelah kanan, di mana terdapat volatile context, di mana keputusan ini bersifat tidak stabil. Lalu keputusan ini bersifat atypical atau tidak umum dan unik. Lalu bersifat discrete. Keputusan ini dapat dibuat berdasarkan intuisi atau kreativitas dari decision maker-nya. Lalu dalam pembuatan keputusan ini sering terjadi permasalahan dalam mengakses informasinya. Lalu decision criterion unclear, di mana kriteria dari keputusan yang ingin dibuat itu masih belum jelas, jadi masih dibutuhkan analisis atau judgment dari decision maker-nya. Lalu multiple decision strategies, di mana strategi dari keputusan yang akan dibuat itu lebih dari satu atau multiple. Lalu suatu keputusan dikatakan semi-structured apabila keputusan tersebut mencakup DSS domain dari kedua keputusan sebelumnya, yaitu unstructured decision dan structured decision. Untuk contohnya, structured decision itu biasanya keputusan yang dibuat oleh operasional atau teknisi, di mana prosedur untuk membuat keputusan itu sudah jelas. Untuk semi-structured decision itu biasanya keputusan yang dibuat oleh bagian middle management, di mana dalam pembuatan keputusan itu masih dibutuhkan analisis sederhana. Untuk unstructured decision, biasanya keputusan ini dibuat oleh bagian top management, di mana dalam pembuatan keputusan itu masih membutuhkan analisis dan judgment yang lebih dalam lagi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang topologi dari decision. Yang pertama itu
ada negotiation based decision, yang kedua ada activity based decision, dan yang ketiga adalah strategy based decision. Di negotiation based decision ini ada yang pertama itu bisa diklasifikasikan. Yang pertama ada rutin. Jadi rutin ini adalah decision yang berasal dari sistem yang konsisten dan tidak perlu banyak pertimbangan. Contohnya dapat kita lihat misalkan di koperasi itu ada laporan penjualan harian, apakah laporan itu untung atau rugi. Selanjutnya itu adalah kreatif. Jadi kreatif ini merupakan decision dari cara penyelesaian masalahnya. Penyelesaian masalahnya itu diambil dari perspektif yang berbeda atau out of the box. Contohnya permasalahannya itu adalah menghilangkan kecoa di toilet. Normalnya kan kita untuk membunuh kecoa itu kan dengan racun. Tapi ada cara lain, yaitu membeli tutup lubang yang anti kecoa, tutup lubang toilet. Selanjutnya itu ada negotiated. Jadi decision ini berasal dari hasil penyelesaian masalah dari beberapa orang secara negosiasi. Yang kedua ada activity based decision. Nah di sini tipenya yang pertama itu ada entrepreneurial. Jadi decision ini berasal dari pengalaman di masa lalu yang mana decision itu decision baru dibuat agar pengalaman tersebut menjadi lebih baik. Contohnya itu dari penjelasan yang saya dapatkan itu seorang entrepreneur perlu memikirkan beberapa aspek. Contohnya itu aspek ekonomi, bisnis dan cost di masa lalu membuat decision yang baru untuk memperbaiki hasil evaluasi yang lama, seperti itu. Selanjutnya itu ada adaptif. Jadi adaptif ini adalah decision yang bisa beradaptasi apabila ada perubahan situasi secara efektif. Dari penjelasan di bacaan yang saya dapat, contohnya itu berlaku ketika mengelola customer relationship management, karena kebutuhan customer itu seiring berjalannya waktu akan selalu berubah-ubah. Selanjutnya itu ada planning. Nah, yaitu decision yang sudah direncanakan terlebih dahulu. Kalau menurut saya contohnya itu adalah sebuah sekolah membuat perencanaan strategis, yaitu sekolah sehat misalkan. Lalu decision yang diambil oleh sekolah tersebut yaitu membeli tong sampah sebanyak 2 per kelas. Menurut saya seperti itu. Selanjutnya itu ada strategy based decision. Nah, di sini ada komputasional. Jadi decision ini dilakukan apabila koefisien dari decision parameternya sudah jelas. Contohnya perhitungan nilai mahasiswa, nilai kita. Misalkan nilai kita bagaimana di nilai kategori A, apabila nilainya lebih dari 86. Nah, nilai 86 itu didapatkan dari nilai kuis atau dari nilai UTS, nilai tugas, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada judgmental. Judgmental ini dilakukan apabila koefisien dari decision parameter itu susah untuk diperkirakan. Lalu selanjutnya ada inspirasional. Dari penjelasan yang saya dapatkan adalah decision ini terbentuk karena terinspirasi dari decision-decision yang sudah ada. Yang terakhir itu ada compromise. Jadi decision ini dibuat berdasarkan pendekatan alternatif agar dibuat dari beberapa pendekatan alternatif yang mana nantinya semua orang akan menerima dan merasa puas terhadap decision tersebut. Nah, ini di gambar slide ini merupakan gambaran dari penjelasan-penjelasan saya tadi. Jadi terbagi atas negotiation, based decision, dan isinya ada rutin, kreatif, negotiated. Yang selanjutnya itu ada activity based decision, yaitu ada entrepreneurial, adaptive, planning. Dan terakhir ada strategy based decision, ada computational, judgmental, inspirational, and compromise. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Bisa next. Selanjutnya decision theory. Jadi Kim dan Scott Morton itu mengusulkan kategorisasi dari teori decision yang mengatur banyaknya teori decision menjadi 5 perspektif utama. Yang pertama ada rational manager perspektif. Nah, dalam decision making-nya itu memiliki konsepnya yang klasik dan rasional, mengharuskan adanya definisi analitik dari setiap variabel keputusan, serta mengharuskan adanya statement yang tepat dan standar objektif untuk keputusan. Kemudian yang kedua ada proses oriented perspective, di mana dalam proses oriented perspective itu berfokus pada bagaimana decision maker itu dapat berfungsi secara efektif dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.
serta menekankan heuristik, yaitu mencari solusi yang cukup baik dengan memperbaiki solusi yang ada. Kemudian yang ketiga adalah organizational procedure perspective, yaitu dia berusaha untuk memahami keputusan sebagai output dari SOP atau Standard Operating Procedure yang bertujuan untuk menentukan prosedur mana yang nantinya yang mungkin didukung dan ditingkatkan. Kemudian dalam organizational procedure perspective dia menekankan pada peran organisasi dan fokusannya pada komunikasi dan relationship. Kemudian yang keempat adalah political perspective, di mana decision making dipandang sebagai proses negosiasi atau tawar-menawar yang dipersonalisasi oleh antar unit bisnis, yang mereka itu mengasumsikan bahwa kekuasaan dan pengaruh orang yang berpengaruh itu yang menentukan hasil dari keputusan apapun itu. Nah, tujuannya itu dia berfokus pada proses pengambilan keputusannya daripada keputusan itu sendiri. Kemudian yang kelima ada individual difference perspective yang fokus pada perilaku pemecahan masalah atau problem solving dari setiap individu, seperti yang dipengaruhi dari gaya pengambilan keputusan, latar belakang, dan kepribadian dari individu tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya ada Simon model problem solving yang sempat disinggung di chapter 1 juga, yang dia memiliki 3 fase dalam problem solving. Yang pertama itu adalah intelligent phase, yang dimana intelligent phase ini dari situasi aktual yang ada, kita mengidentifikasi masalah yang bisa kita selesaikan. Selanjutnya dilanjuti dengan design phase. Dari identifikasi masalah yang ingin kita selesaikan itu, kita susun alternatif-alternatif yang bisa menyelesaikan masalah tersebut, dan kita menganalisa alternatif-alternatif tersebut, seperti apa kekurangan dan kelebihan memilih alternatif tersebut. Selanjutnya setelah kita menyusun list alternatif yang sudah kita tentukan, tahap ketiga adalah tahap pemilihan atau choice phase, yang dimana satu alternatif dipilih dan diimplementasikan. Mungkin untuk beberapa maksudnya kalau dicari juga ada yang bilang bahwa Simon model problem solving ini terbagi menjadi 4 tahap. Tapi di mana tahap keempatnya itu adalah tahap implementasi, yang di mana itu digabung di tahap 3 juga kalau di sini. Untuk contohnya mungkin seperti sebuah perusahaan manufaktur misalnya ingin outsourcing bahan bakunya. Nah, dari situ perusahaan itu menyusun list vendor-vendor yang akan mereka pilih untuk dijadikan supplier mereka. Nah, dari list vendor tersebut dicari yang mana yang memenuhi kebutuhan dari untuk pemilihan vendor mereka. Next. Nah, di sini ada flow-nya untuk ini Simon model problem solving, yang dimulai dari bawah kiri, yang bisa kita lihat itu berdasarkan situasi aktual yang ada, terus masuk ke fase intelligent tadi, kemudian ke design, ke choice, dan diimplementasi. Dan nanti setelah diimplementasi apakah alternatif tersebut berhasil atau gagal. Kalau misalnya berhasil, maka masalah selesai. Kalau misalnya gagal, berarti dia bisa balik lagi ke tahap 1, 2, atau 3, tergantung permasalahannya. Di sini juga ada model validation sama solution testing, yang dimana seperti mencocokkan apakah model permasalahan yang ada atau alternatif yang kita susun itu sesuai dengan masalah yang ingin kita selesaikan. Itu saja untuk Simon model. Selanjutnya untuk rational decision making. Nah, kebanyakan strategi pengambilan keputusan tentunya berusaha untuk menemukan solusi yang optimal. Hal tersebut merupakan perilaku yang rasional. Nah, rasional itu sendiri berarti pikiran atau pertimbangan yang logis atau masuk akal. Namun nyatanya kita tidak selalu bisa menemukan atau menentukan solusi yang optimal atau yang terbaik. Nah, saat itu terjadi, maka kita akan memilih solusi yang cukup baik atau memuaskan bagi kita.
Tentunya dengan berbagai pertimbangan manfaat dari keputusan yang akan kita ambil nantinya. Jadi rational decision making itu sendiri adalah pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, di mana keputusan yang dihasilkan akan bersifat objektif, logis, dan konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai. Dalam rational decision maker memiliki informasi yang lengkap untuk mengidentifikasi kriteria apa saja yang relevan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, kriteria-kriteria tersebut kemudian akan diberikan bobot nilai tertentu. Nah, berdasarkan pengumpulan dan analisis data, decision maker akan membuat dan mempertimbangkan alternatif apa saja yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan masalah atau solusi-solusi alternatif yang bisa dilakukan. Tentunya decision maker di sini harus sadar akan konsekuensi pada masing-masing alternatif yang ada, yang akhirnya decision maker akan memilih alternatif solusi yang memiliki hasil kepuasan tertinggi untuk diimplementasikan nantinya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan secara rasional. Yang pertama adalah kejelasan masalah, yang kedua orientasi tujuan, yang ketiga pengetahuan alternatif, yang keempat ada preferensi yang jelas, dan yang terakhir adalah hasil yang maksimal. Selanjutnya untuk contohnya, di sini ada langkah-langkah dalam rational decision making. Langkah yang pertama itu adalah mengidentifikasi masalah. Nah, contohnya dari contoh sederhana, kita ingin membeli laptop untuk keperluan kuliah misalnya. Kemudian langkah yang kedua adalah pengumpulan dan analisis data yang relevan. Nah, contohnya kita akan mengidentifikasi kriteria keputusan yang kita inginkan. Misalkan budget atau CPU, GPU, atau ukuran layar dari laptop yang kita inginkan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah membuat sejumlah alternatif solusi. Nah, di sini kita akan menemukan beberapa merek laptop dan tipe tertentu yang kita inginkan, misalnya dengan merek Apple, Asus, Lenovo, dan dengan tipe-tipenya. Kemudian untuk yang keempat, pada tahap ini kita akan melakukan evaluasi untuk setiap merek dan tipe laptop berdasarkan kriteria yang sudah kita tentukan tadi. Setelah itu kita akan mendapatkan satu merek dengan nilai tertinggi. Nah, misalkan yang terpilih adalah Asus karena mendapatkan nilai tertinggi berdasarkan kriteria yang kita tentukan tadinya. Selanjutnya untuk pemilihan implementasi. Nah, pada tahap ini kita sudah memutuskan akan membeli laptop Asus dengan tipe ini, kemudian kita akan membelinya. Yang terakhir adalah tahap evaluasi, di mana kita akan melakukan evaluasi apakah laptop ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Misalkan kita mencoba dari segi performa atau yang lainnya. Nah, solusi itulah yang mungkin bukan solusi yang optimal, tapi adalah good solution bagi kita. Ini sekian dari saya, terima kasih. Ya, untuk modeling and analysis strategies itu dibagi menjadi dua. Ada satisficing strategies dan optimizing strategies. Nah, untuk satisficing strategies ini itu dibagi menjadi 6. Ada simulation, forecasting, what if analysis, markup analysis, complex wing, methods, environment, impact analysis. Nah, untuk satisficing strategies ini tuh tujuannya mendapatkan hasil yang memuaskan, namun strategi tersebut itu masih bukan solusi yang optimal. Yang pertama yaitu simulation. Simulation ini unit analisis yang kompleks sehingga dalam bentuk model ilmiahnya itu dapat diketahui yaitu fundamental. Nah, simulation ini digunakan untuk prediksi. Lalu yang kedua ada forecasting. Forecasting itu digunakan pada bidang penjualan dan pemasaran. Forecasting sendiri dibagi menjadi tingkat informasi, yaitu ada time series model, econometric model, judgmental forecasting model, dan the DLP method. Lalu yang ketiga ada what if analysis. Itu proses perubahan values dalam sel untuk melihat perubahan tersebut akan mempengaruhi hasil rumus pada worksheet. Nah, biasanya what if analysis ini digunakan di Excel. Lalu ada Markov analysis, itu untuk memprediksi nilai variabel acak berdasarkan keadaan saat ini, bukan oleh aktivitas sebelumnya. Lalu selanjutnya ada complex queuing methods, itu untuk menganalisis sistem yang rentan terhadap kemacetan.
Contohnya seperti antrian di supermarket. Nah, itu untuk menganalisis masalah antrian secara sistematis digunakan alat bantu dari teori probabilitas. Lalu diasumsikan bahwa pelanggan datang ke sistem antrian secara acak menurut beberapa distribusi probabilitas yang diketahui. Selanjutnya ada environmental impact analysis. Itu memberikan garis besar dasar tentang kondisi lingkungan yang ada dan memberikan estimasi dampak dari future operation terhadap lingkungan. Nah, yang kedua itu ada optimizing strategies. Itu dibagi 6 juga. Yang pertama ada linear programming, goal programming, simple queue models, investment models, inventory models, dan transportation models. Nah, untuk linear programming itu untuk optimizing strategies itu tujuannya mengoptimalkan strategi secara langsung dan diusulkan atas dasar model digital dengan cara yang efektif. Nah, itu yang pertama linear programming. Itu teknik pengoptimalan sistem batasan linear untuk menentukan kuantitas yang akan dioptimalkan dan tujuan pemrograman linear itu untuk menemukan nilai variabel yang maksimal. Lalu yang kedua ada goal programming, itu perpanjangan dari pemrograman linear, namun memiliki batasan utama yang membatasi pengguna. Serta goal programming itu dapat menunjukkan struktur yang tidak tepat yang dapat menyebabkan hasil yang kurang sempurna. Lalu selanjutnya ada simple queuing models, itu untuk menemukan semua server yang bergabung dengan satu atau lebih queues atau lanes. Nah, simple queuing models ini memiliki 3 komponen, yaitu arrival process, service mechanism, dan queue disiplin. Lalu selanjutnya ada investment models, itu memberikan rekomendasi berdasarkan aturan yang disesuaikan dengan risiko terbaik, serta dikembangkan dengan berbagai model untuk menyesuaikan, yaitu dengan kebutuhan berbagai investor, risk tolerance, dan investment goals. Lalu ada inventory models, itu meminimalkan biaya yang terkait dengan pemeliharaan, persediaan, dan memenuhi permintaan pelanggan. Lalu yang terakhir ada transportation models, itu membahas konsep tentang pemindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain tanpa adanya perubahan. Nah, model transportation tersebut itu memberi asumsi bahwa setiap kerusakan dalam perjalanan pemindahan tersebut itu memiliki konsekuensi negatif. Terima kasih, sekian dari saya. Iya, baik. Selanjutnya masuk ke ranah batasan-batasan dari decision maker sebenarnya apa sih? Nah, di sini kita ngebahas mengenai masalah bounded rationality, atau ini keterbatasan rasional dari seorang decision maker. Jadi, Herbert A. Simon ini, dia seorang ekonomis, political scientist, dan cognitive psychologist, bilang kalau manusia itu nggak bisa selalu mengoptimasi segalanya. Karena kadang dinilai tidak praktis. Tidak praktis kenapa? Karena terlalu banyak constraint dan permasalahan yang terjadi di sekitarnya. Kemudian kadang-kadang kita itu nggak cukup melihat dari sisi solusi yang dapat terima aja. Jadi kadang kita ngelihatnya yang penting solusi ini bisa memuaskan lah, seenggaknya bisa berjalan dulu. Jadi yang penting permasalahannya selesai dengan tetap memenuhi banyak constraint. Ya, dengan trade-off-nya itu ada beberapa yang tidak optimum karena terlalu banyak constraint. Nah, ini tuh terjadi karena memang pemikiran manusia itu terbatas dan tetap rasional. Ini di ranah manusia ya, maksudnya belum masuk ke dalam sistemnya. Jadi secara general kita pengen tetap rasional dengan constraint yang sangat banyak dan kadang-kadang nggak terkontrol sama sekali dengan kita constraint-nya. Nah, ini membuat manusia ini kadang bekerja dalam yang namanya bounded reality. Jadi ada beberapa batasannya utama, yaitu pertama thinking capacity dari manusianya, terus available information, yang terakhir itu time. Nah, kalau mau saya kasih contoh, simpelnya gini. Ketika kalian menerima hadiah 100.000 hari ini, atau 110.000 dikasih minggu depan, secara rasional hitung-hitungan ekonomi, kita pasti harusnya ngambil 110.000 dong minggu depan, karena lebih menguntungkan buat kita. Tapi ternyata banyak orang yang malah menerima 100.000 hari ini karena banyak faktor, dari mulai kayak instant gratification, terus kepuasan pribadi, terus kebutuhan dia sehari-hari ternyata nggak bisa di-afford minggu ini, jadi dia harus ngambil 100.000 buat hari ini. Jadi sebenarnya itu nggak optimum dan nggak paling menguntungkan keputusan itu, tapi ternyata itu tetap yang diambil. Terus contoh kedua nih, ketika kita memilih kuliah kita nih, ada batasan jarak dan kualitas kampus misalkan gitu. Kalau kita milih yang dekat ternyata kualitasnya nggak sesuai, tapi kita milih yang jauh, tapi kampusnya makin bagus. Nah ternyata akhirnya kita ambil
yang nggak dekat dan nggak jauh. Cuman tetap nggak bagus juga, nggak optimum juga, tapi nggak jelek juga. Jadi dua-duanya terpenuhi, dia nggak terlalu jauh dan dia nggak terlalu bagus juga ternyata. Jadi nggak ada yang optimum, tapi tetap bisa diterima solusinya seperti itu. Jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah optimizing versus satisfying. Ini adalah strategi dalam pembuatan keputusan. Dalam optimizing, si pembuat keputusan membandingkan berbagai solusi alternatif untuk melihat kekurangan dan kelebihan masing-masing sehingga dapat diperoleh hasil terbaik yang paling mungkin untuk dicapai. Namun dalam satisfying, si pembuat keputusan ini memilih solusi yang memiliki kriteria keputusan minimal. Singkatnya, permasalahan yang kompleks disederhanakan dan diambil inti permasalahannya saja. Si pembuat keputusan tidak membandingkan solusi yang satu dengan solusi yang lainnya. Kalau contohnya, mungkin dalam kehidupan sehari-hari ketika kita lapar dan akan memilih makanan, dalam satisfying, si pembuat keputusan akan mempertimbangkan makanan yang penting mengenyangkan. Namun dalam optimizing, si pembuat keputusan akan mempertimbangkan dari segi harga, rasa, gizi, kalori dalam makanan tersebut, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, selanjutnya yaitu Bounded Reality and DSS Design. Pada fase ini adalah fase desain. Decision maker itu dalam fase ini tuh memperakirakan struktur solusi yang diinginkan sebelum solusi tersebut itu dipilih. Nah, pada proses desain ini, dalam fase desain ini prosesnya itu ada menentukan beberapa rencana alternatif, kemudian menganalisa solusi-solusi yang potensial, lalu membuat model, menguji kelayakan, memvalidasi hasil, dan yang terakhir memilih principle of choice, yang mana itu dibagi menjadi menentukan tujuan, memasukkannya ke dalam model, mengevaluasi dan mengambil risiko, dan menetapkan kriteria dan batasan. Nah, dengan hadirnya DSS di dalam fase ini, DSS bisa membantu decision maker dalam fase ini, yaitu dengan cara membantu dalam membuat model, yaitu dengan financial and forecasting model, lalu membantu dalam menentukan rencana alternatif, yaitu dengan membuat alternatif menggunakan expert system, lalu juga mengidentifikasi hubungan melalui OLAP dan data mining, mengingat kembali atau recognition melalui KMS atau Knowledge Management System, dan business process model dari CRM, RMS, ERP, dan SCM. Nah, selain itu, DSS juga membantu decision maker dapat belajar untuk menghindari menempatkan terlalu banyak kriteria dan batasan terlalu awal pada solusi, yang mana seperti disebutkan pada poin 2. Nah, singkatnya, menggunakan DSS ini setidaknya akan loosen the bounds atau melonggarkan batasan yang ada pada solusi. Lalu, menggunakan DSS juga dapat membantu decision maker memecahkan masalah daripada hanya menangani gejala yang dihasilkan oleh masalah tersebut. Dengan kata lain, dengan bantuan DSS, decision maker akan mendapatkan solusi yang lebih optimal. Kalau menurut Simon tadi kan, decision maker lebih cenderung mengambil keputusan yang sifatnya memuaskan, bukan keputusan yang optimal. Dengan adanya DSS ini, bisa membantu si decision maker tadi untuk menghasilkan keputusan atau solusi yang lebih optimal. Nah, dengan begitu, solusi yang dihasilkan bukan hanya menangani gejala-gejala yang diakibatkan oleh permasalahan yang ada, tetapi juga menyelesaikan permasalahannya secara utuh. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan proses choice atau fase choice. Nah, fase ini merupakan fase terpenting atau fase puncak dalam Simon Model, di mana top management atau pengambil keputusan akan melakukan pengambilan keputusan pada fase ini. Fase ini meliputi pencarian, evaluasi, dan rekomendasi solusi yang tepat. Produk akhir atau output dari fase ini adalah decision atau keputusan.
Keputusan dibuat dengan memilih dan mengevaluasi alternatif yang telah ditentukan pada langkah sebelumnya. Keputusan terbaik dapat dibandingkan dan dipilih dengan melakukan identifikasi menggunakan alat pengukuran kuantitatif seperti decision tree analysis atau alat pengukuran kualitatif seperti force field analysis, six thinking heads teknik, dan lain-lain. Meskipun fase ini merupakan fase yang paling penting, kita tidak boleh mengesampingkan fase-fase yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa fase ini sangat bergantung pada hasil yang didapatkan dari fase intelligence dan fase design. Fase ini berfokus pada keputusan pada semi-structure dan unstructure di mana terdapat ketidakpastian di dalamnya. Dapat dikatakan bahwa dalam penyelesaiannya dibutuhkan suatu analisis yang lebih dalam untuk membantu top management dalam suatu pengambilan keputusan. Perlu diketahui bahwa DSS tidak membuat suatu pilihan, namun merupakan suatu model otomasi yang digunakan untuk menentukan peringkat alternatif dengan tetap menerapkan prosedur pengambilan keputusan untuk mendukung pilihan pembuat keputusan. Misalnya, pengambilan keputusan suatu perusahaan ketika akan meminjam suatu alat berat. Dalam pengambilan keputusan tersebut dapat disusun dari satu atau lebih kriteria, seperti tahun alat berat, harga sewa, denda kerusakan, risiko alat berat, kemudahan pemakaian, dan lain-lain. Kriteria-kriteria tersebut dapat dimasukkan ke dalam software pengambilan keputusan, di mana akan menghasilkan alternatif-alternatif keputusan yang dapat dikomunikasikan kepada pengambil keputusan. Meskipun proses pengambilan keputusan dijelaskan secara berurutan, dalam praktiknya sendiri seringkali fasenya itu dilakukan secara berulang. Hal ini dapat disebabkan oleh perubahan kondisi, lingkungan, atau hasil pengambilan keputusan yang kurang optimal ketika diimplementasikan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada normatif dan deskriptif, yaitu adalah dua cabang teori pengambilan keputusan yang berbeda. Yang normatif ini lebih ke yang rasional, dan yang deskriptif ini lebih ke yang irasional. Kalau di internet saya ada baca, menurut sudut pandang project IT itu, normatif itu lebih ke keputusan yang diambil penuh oleh project leader, sedangkan kalau deskriptif itu keputusan yang diambil oleh leader tapi dengan mempertimbangkan saran atau behavior lain seperti anggota, stakeholder, dan outside factor. Kemudian kalau menurut sudut pandang DSS, sudut pandang lain, itu normatif itu lebih ke apa yang kita lakukan, apakah itu benar atau salah, tidak ada sudut pandang orang lain, fully rasional, dan mengharapkan outcome yang paling tinggi. Contohnya itu seperti ketika seseorang membeli laptop, dia akan memilih laptop A karena lebih cocok untuk bekerja, walaupun sedikit temannya yang menggunakannya. Kemudian untuk descriptive choice, yaitu apa yang penjelasannya itu apa yang diobservasi untuk dilakukan, klaim tentang apa yang dipercaya orang banyak benar atau salah, kurang rasional, ada sudut pandang dan behavior orang lain, dan mempertimbangkan outside factor. Untuk contohnya yaitu seseorang membeli laptop B karena banyak teman menggunakannya dan menyarankannya untuk membeli laptop tersebut, walaupun belum tentu laptop tersebut cocok untuknya. Intinya itu normatif itu lebih ke rasional dan individu, dan deskriptif itu mempertimbangkan klaim orang lain. Kemudian untuk yang biasanya digunakan pada DSS itu dia kan lebih mempertimbangkan kepada outcome. Jadi dia itu lebih ke rasional dan normatif daripada ke behavioral atau less rasional. Sekian dari saya. Ya, selanjutnya yang akan saya jelaskan itu mengenai cognitive process. Kalau misalnya kognitif sendiri itu diambil dari kata cognition, itu artinya sebuah mental process di mana seorang individu itu bisa mencapai sebuah titik pemahaman gitu. Nah, tapi kalau misalnya di slide ini specifically itu yang akan dibahas itu batasan-batasan kognitif apa aja yang harus dihadapi oleh decision maker. Yang pertama itu ada humans can only retain a few bits of information in short-term memory. Ini maksudnya manusia hanya bisa menguasai sedikit informasi dalam kurun waktu yang pendek. Terus ada decision makers display differing intelligence. Itu decision maker punya kecerdasan yang berbeda. Ini menurut saya dari poin 1 sama poin 2 itu saling berhubungan sih. Maksudnya gimana ya? Jumlah informasi yang bisa dikuasai oleh seorang individu itu kan pasti berpengaruh juga, has something to do with their intelligence juga gitu kan. Kalau misalnya mau contoh gampangnya tuh ada metafor yang
kalau mungkin kalian pernah dengar itu, kalau misalnya ada orang mengisi ember, terus mungkin orang A punyanya gelas, terus misalnya orang B punya selang, atau orang C punya ember juga. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh individu tersebut untuk mengisi sebuah ember itu pasti berbeda dari satu dengan yang lainnya kayak gitu. Terus yang ketiga ada some decision makers tend to restrict their search. Ini maksudnya decision maker membatasi pencariannya. Ini sebenarnya ada hubungannya sama poin yang nanti bakal saya jelasin. Jadi nanti saya jelasin lebih detailnya setelah ini. Terus yang keempat, decision makers that employ concrete thinking tend to be limited information processor. Jadi ini maksudnya kalau menurut asumsi saya maksudnya jadi decision maker yang hanya menggunakan concrete thinking doang itu outputnya akan sangat limited dan insight-nya nggak terlalu banyak. Karena concrete thinking sendiri itu, konkret itu kan artinya sesuatu yang bisa dibuktikan dengan material, sesuatu yang bisa dibuktikan dengan physical. Kayak misalnya kuda bisa jalan atau burung bisa terbang kayak gitu. Tapi concrete thinking ini kalau misalnya nggak diimbangi sama hal yang kayak abstract thinking, yaitu kebalikannya dari konkret, itu dia nggak akan mendapatkan insight baru. Maksudnya abstract thinking itu paling gampangnya contohnya pakai logika gitu. Pakai logika, misalnya, oh ternyata semua binatang yang bisa lari tuh punya kaki gitu. Oh ternyata semua binatang yang bisa terbang tuh punya sayap gitu. Jadi dia punya insight baru, nggak cuman dilihat dari fisiknya aja gitu. Itu bisa muncul yang namanya klasifikasi, juga itu berasal dari abstract thinking. Terus yang nomor 5, slide selanjutnya. Oke. Slide selanjutnya, propensity for risk varies among decision maker. Ini maksudnya kecenderungan untuk resiko itu beragam dari satu orang ke orang lain. Ini menurutku balik lagi ke abstract thinking-nya itu juga sih. Jadi kan biasanya kalau misalnya kita berpikir dengan abstract thinking, itu kita menempatkan diri kita di posisi orang lain atau gimana, nggak semata-mata dari hal yang bisa kita lihat gitu. Dan biasanya itu kalau misalnya kita mengambil keputusan dari hal yang kita bayang-bayangkan gitu, itu kan pasti ada sesuatu yang uncertain gitu, yang kita for some reason harus ngambil resiko, dan itu dari orang satu ke orang lain itu kan pasti berbeda. Dan itu faktor kognitif yang harus dihadapi sama decision maker juga. Terus ini nomor 6 itu decision makers level of aspiration is positively correlated with desire for information. Jadi maksudnya aspirasi dari decision maker itu sendiri berhubungan dengan ketertarikan mereka terhadap informasi tersebut. Ini menurut saya berhubungan sama poin yang sebelumnya, kalau misalnya decision maker itu membatasi pencariannya, karena itu juga tergantung sama si orang ini tertarik gak sama hal yang sebenarnya dia sedang cari gitu. Jadi mungkin restriction itu muncul juga dari biasnya si decision maker itu sendiri gitu. Terus yang terakhir, in general older decision makers appears to be more limited than younger ones. Ini sebenarnya gampangnya orang decision maker yang lebih muda itu biasanya lebih insight-nya lebih banyak kebanding yang lebih tua. Mungkin lebih ke ini aja kali ya, mereka lebih tahu apa yang up to date dan apa yang decision apa yang lebih baik untuk diambil untuk saat ini di masa kini gitu. Kurang lebih itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang selanjutnya adalah perception, yang mana perception ini adalah salah satu pengaruh dari particular style yang mana udah disinggung di slide sebelumnya. Kemudian perspektif sendiri ini merupakan jenis dari cognitive limitation, yang mana cognitive limitation ini merupakan kemampuan berpikir dari manusia yang berbeda-beda. Kemudian dalam membuat perception itu terdapat beberapa halangan, yaitu yang diantaranya yang pertama adalah kesulitan dalam mengisolasi suatu masalah, kemudian yang kedua adalah membatasi ruang masalah yang terlalu dekat, kemudian ketidakmampuan untuk melihat masalah dari perspektif yang berbeda, kemudian membuat stereotype, kemudian yang berikutnya adalah cognitive saturation atau kelebihan dalam berpikir, yang mana cognitive saturation ini adalah situasi di mana seseorang memberikan terlalu banyak informasi secara bersamaan
sehingga mengakibatkan orang lain itu tidak dapat menerima informasi yang telah disampaikan tersebut dengan baik. Kemudian untuk contohnya sendiri dari perception ini, misalnya dalam membeli suatu barang yang menurut kita barang tersebut sudah bagus ketika kita beli, namun hal tersebut belum tentu bagus juga untuk orang lain yang merasakan hal yang sama. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, selanjutnya adalah judgment. Jadi, judgment ini merupakan salah satu dari banyak strategi yang digunakan untuk mengevaluasi solusi alternatif yang sudah ada yang telah dibuat oleh decision maker. Nah, judgment ini tuh biasanya berdasarkan pengalaman, persepsi, atau intuisi dari seorang decision maker itu. Nah, kemudian judgment sendiri itu merupakan strategi yang paling disukai daripada detail analisis karena dengan menggunakan judgment atau penilaian ini tuh lebih cepat, lebih mudah, dan simpel. Nah, kemudian ketika strategi judgment ini digunakan secara benar dan bersamaan dengan strategi yang lain, maka hasilnya itu akan menjadi berguna dan lebih bermanfaat. Nah, tetapi ketika judgment ini digunakan secara terpisah, nanti itu akan menghasilkan sesuatu yang blur atau tidak jelas dan bisa menyebabkan kegagalan. Karena itu dibutuhkan strategi analisis yang lain untuk mendukung apakah judgment dari atau penilaian dari decision maker ini sudah benar atau belum. Untuk contohnya itu misalkan decision maker ini ingin membuat solusi untuk menerapkan diskon atau promo kepada penjualannya. Nah, tetapi sebelumnya decision maker ini tidak memiliki pengalaman apapun dan tidak menggunakan analisis terhadap data customer sebelumnya. Sehingga nantinya dalam penerapannya itu bisa menyebabkan kegagalan. Maka seharusnya decision maker itu melihat data penjualan terdahulu, kira-kira produk apa yang paling banyak terjual, agar penerapan diskonnya itu dapat meningkatkan penjualan dan lebih berguna. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya adalah bias dan heuristik dalam decision making. Dalam pengambilan keputusan, kita seringkali mengandalkan rules of thumb atau panduan atau prinsip yang secara luas mungkin akurat berdasarkan pengalaman atau praktik sebelumnya. Istilah lain dari rules of thumb sendiri ini adalah heuristik. Teknik heuristik ini menggunakan serangkaian langkah-langkah berdasarkan dengan prinsip atau praktik yang dikembangkan oleh pengalaman, sehingga teknik pencarian heuristik dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang berdasarkan informasi yang dimiliki. Pencarian dengan teknik heuristik ini seringkali memberikan solusi yang sangat mirip dengan yang dihasilkan oleh exhaustive search. Exhaustive search sendiri ini adalah pencarian yang dilakukan dengan mencari semua kombinasi dan permutasi atau segala probabilitas dari objek-objek yang ada. Semakin banyak objek, semakin kompleks permasalahannya, semakin banyak juga kemungkinan solusinya. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mencari solusi tersebut mungkin dibutuhkan waktu yang sangat lama atau mungkin tidak masuk akal. Karena kompleksitas waktu dari algoritma exhaustive search ini adalah eksponensial. Nah, sehingga exhaustive search ini cenderung dihindari untuk memecahkan permasalahan yang kompleks walaupun solusi yang dihasilkan adalah solusi yang terbaik. Lalu kembali ke heuristik lagi. Karena heuristik berkaitan dengan pemecahan masalah berdasarkan dengan pemikiran dan pengalaman seseorang, heuristik memiliki kelebihan dan keuntungan, yaitu dapat mempercepat pemecahan masalah dan membantu proses pengambilan keputusan. Tetapi heuristik juga memiliki kerugian, yaitu juga dapat menyebabkan kesalahan atau bias. Heuristik dapat menyebabkan penilaian yang tidak akurat tentang bagaimana hal-hal umum terjadi. Hanya karena sesuatu telah berhasil dilakukan di masa lalu bukan berarti bahwa heuristik itu akan berfungsi lagi. Karena di waktu atau di masa yang akan datang mungkin keadaannya berbeda. Sehingga jika hanya dengan mengandalkan heuristik dapat mempersulit decision maker dalam menemukan solusi alternatif atau menemukan ide-ide yang baru. Lalu untuk contohnya, untuk contoh heuristik dan bias dalam pengambilan keputusan, saya mengambil contoh itu analisis teknikal, yaitu analisis chart pattern dalam saham. Di mana sebuah pola di masa lalu itu kebanyakan orang menganggap akan
pola itu akan berulang di masa yang akan datang. Sehingga ketika chart atau pergerakan saham perusahaan X turun dan ada pola yang mengindikasikan terjadinya reversal atau pembalikan harga, banyak investor yang memutuskan membeli saham perusahaan X tersebut tanpa mempertimbangkan analisis fundamental atau strategi lainnya. Dalam suatu waktu mungkin memang akan benar akan terjadi pembalikan harga, namun kebanyakan kasus malah harga saham tersebut akan anjlok dan turun terus-menerus dalam jangka waktu yang lama karena adanya masalah internal atau kinerja yang buruk pada perusahaan X tersebut, sehingga para investor tersebut merugi. Nah, hal tersebut ini terjadi karena mereka hanya menggunakan rules of thumb atau heuristik tanpa mempertimbangkan kemungkinan alternatif atau strategi lainnya. Nah, mungkin itu dari saya. Selanjutnya. Ini selanjutnya akan membahas tentang keuntungan dari heuristic problem pada pemecahan masalah. Sebenarnya tadi untuk advantage sendiri sedikit banyaknya udah disinggung tadi di slide sebelumnya. Jadi di sini yang pertama itu ada simple to understand. Nah, ini kenapa simple to understand atau gampang dipahami? Karena heuristic ini sendirinya sebenarnya banyak bentuknya, seperti yang tadi udah dicontohkan itu ada rule of thumb, tapi juga mungkin ada juga yang bisa disebut educated guess atau tebakan-tebakan yang ilmiah gitu loh, yang dilakukan oleh para ahli. Kemudian bisa juga dalam bentuk trial dan error. Nah, oleh karena itu kenapa di sini salah satu keuntungannya itu heuristik ini sangat mudah dipahami. Nah, selain mudah dipahami, heuristik ini juga dia sangat mudah diimplementasikan karena dia nggak memerlukan banyak pemikiran atau cara-cara untuk mengambil keputusan atau menyelesaikan problem. Kemudian membutuhkan lebih sedikit conception time dan cognitive effort. Nah, di sini sebenarnya keduanya hampir-hampir mirip. Untuk conception time sendiri itu kalau kita lihat di KBBI, konsepsi itu bisa diartikan sebagai mungkin rancangan atau mungkin rancangan atau cita-cita yang telah ada dalam pikiran. Jadi di sini maksudnya require less conception time ini dibutuhkan sedikit waktu untuk kita memikirkan atau merancang gimana cara memecahkan masalah tersebut jika kita menggunakan heuristik. Begitu juga dengan cognitive effort atau usaha kognitif atau usaha kita untuk berpikir memecahkan masalah tersebut. Kemudian can produce multiple solution. Nah, di sini kenapa dibilang bisa menghasilkan banyak solusi? Karena rule of thumb ini sama seperti yang tadi bilang, ada juga salah satunya trial and error. Jadi di heuristik ini tuh kebalikannya itu kan itu ya optimisasi tadi. Nah, kalau di optimisasi itu biasanya kita dapat solusi yang emang udah optimum, yang udah paling bagus, paling baik dari yang lainnya. Sedangkan jika dipakai heuristik ini, solusi-solusi yang dihasilkan itu biasanya belum yang paling optimal dan belum yang paling baik, sehingga masih banyak alternatif solusi lain yang masih bisa diberikan. Nah, kemudian mungkin ada saya tambahkan juga sedikit untuk keuntungannya itu heuristic approach ini dia memberikan solusi yang dengan waktu yang relatif cepat karena yaitu tadi membutuhkan waktu konsepsi, waktu berpikir yang lebih cepat. Nah, saya mungkin di sini saya ingin menambahkan sedikit terkait kekurangan atau disadvantage dari heuristik ini. Yang pertama ini yang tadi udah saya bilang kalau heuristik ini dia nggak bisa mendeliver hasil solusi yang optimal sehingga hasilnya pun nanti yang dihasilkan juga tidak optimal. Nah, kemudian yang kedua itu dia juga tidak fleksibel atau biasanya tidak sustain. Karena misalnya, kalau misalnya saya kasih contoh itu, kalau misalnya di suatu perusahaan manufaktur, misalnya ada mesin, misalnya ketika ada masalah atau apa, kita problem solving-nya pakai heuristik, misalnya kita biasa mempergayanya seperti ini. Nah, ketika misalnya nanti mesin itu diganti, ada yang baru, nah kita ketika ada problem lagi, belum tentu kita bisa memakai metode atau pendekatan heuristik yang biasanya kita pakai. Nah, seperti itu.
Oke, nah jadi karena banyak advantage dan advantage-nya ini, mungkin ada kalanya heuristik ini bisa dipakai dengan baik, ada juga kalanya heuristik ini tidak bisa dipakai dengan baik. Nah, kapan itu bisa nanti dijelaskan di slide berikutnya. Terima kasih. Ya, baik. Terkait kapan kita menggunakan heuristik dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, jadi saya akan membandingkan dengan metode lain, yaitu metode eksak ya. Kalau heuristik sendiri itu dia tuh metode aproksimasi yang mana akan menghasilkan solusi, bisa solusi yang proper lah atau bagus, tapi dia tidak akan mencapai sulit untuk mencapai solusi yang paling optimal. Nah, sedangkan exact method sendiri itu pasti akan mendapatkan solusi yang paling optimal. Nah, kapan ketika kita menggunakan heuristik? Yang pertama itu ketika input data kita itu tidak pasti ya, dan memiliki batasan mungkin dari sisi pola, terus properti, karakteristik, dan lain-lain. Nah, jika kita menggunakan exact method, kita kan tentunya kan mencari semua kemungkinan yang terjadi. Maka kita tidak bisa memastikan kapan solusi optimal itu tercapai. Nah, karena demikian, maka solusi menggunakan exact method sangat tidak memungkinkan untuk data yang banyak. Mungkin untuk penjelasan yang lebih detail di poin selanjutnya, yaitu high computation time for an optimal solution. Nah, jadi dia ketika menggunakan exact method, dia itu menggunakan waktu yang cukup lama. Contohnya, misal saya kasih contoh, kita melakukan penjadwalan untuk lalu lintas transportasi mungkin di pelabuhan atau tembaga. Kan ada banyak kemungkinan penjadwalan untuk kapal besar, kapal kecil, terus mungkin dari sisi bongkar muatnya dan sebagainya. Dan yang pasti kan lalu lintas atau kapal-kapalnya kan banyak sekali kan dalam satu hari. Nah, otomatis kombinasi yang terjadi dalam penjadwalan itu sangat banyak. Dan terkait dengan computation time, rata-rata waktu komputasi untuk 1 juta kali langkah itu 1 detik. Nah, bayangkan jika dia itu mencoba semua kemungkinan untuk 1000 kemungkinan saja. Misal dia akan membutuhkan sebanyak 100 faktorial, mungkin itu mungkin lebih dari 1 triliun, dan yang pasti itu bisa menghasilkan waktu mungkin lebih dari 1 hari, 1 bulan, maupun hingga 1 tahun, dan itu kan sangat tidak wajar untuk mengambil keputusan yang cepat kayak gitu. Nah, sedangkan yang ketiga ini problem itu sudah diselesaikan sebelumnya dan sering dan itu berulang-ulang gitu. Nah, dari yang dijelaskan sebelumnya rule of thumb, jadi dia tuh mempelajari dari solusi-solusi sebelumnya untuk memperbaiki solusi untuk mendapatkan solusi yang lebih optimal seperti itu. Nah, dan selanjutnya ini ada proses simbolik. Nah, proses simbolik ini adalah suatu kayak semacam simbol untuk menunjukkan suatu proses, namun ini masih abstrak, tergantung kondisi tertentu ketika pola pada data bermacam-macam. Nah, itu akan merefer ke solusi tertentu yang tentunya lebih efisien dan optimal gitu. Contohnya ketika tadi misal yang datang itu hanya kapal besar saja, yang datang hanya kapal kecil saja, dan mungkin pada saat itu bongkar muatnya banyak atau sedikit kayak itu. Nah, jadi nanti si symbolic processing ini nanti inputannya suatu proses dan berupa langkah-langkahnya juga untuk menyelesaikan suatu proses tersebut seperti itu. Nah, dan yang selanjutnya ini yang jelas ketika dia itu digantungkan, ketika tidak ada exact method, nah yang jelas opsi heuristik ini sangat bisa kita jadikan opsi seperti itu.
Nah, dan yang terakhir, optimization is not economically feasible, yaitu optimasi yang apa ya, yang tidak layak secara ekonomis. Nah, sebenarnya ini refer ke yang poin kedua tadi itu yang terkait high computation time. Nah, ketika tadi banyak kemungkinan kan otomatis membutuhkan waktu yang sangat lama dan mungkin tidak wajar sama sekali. Dan tentunya nanti membutuhkan resource CPU yang tinggi kalau misal di komputer maupun memorinya sendiri gitu. Nah, dan kesimpulannya sendiri itu heuristik sangat reliable ketika akan menyelesaikan solusi yang sangat kompleks, tentunya dengan minimum cost baik secara waktu dan resource. Nah, dan untuk contoh yang lebih konkret mungkin dijelaskan di slide selanjutnya. Terima kasih. Lalu ini selanjutnya adalah salah satu contoh dari penggunaan heuristik, yaitu pencarian rute untuk perjalanan dari seorang salesman. Permasalahannya adalah kota mana yang seharusnya dikunjungi terlebih dahulu agar lebih efisien secara resource, seperti misalnya waktu dan biaya. Jadi sebelumnya mengapa dicontohkan dengan pencarian rute ini? Karena permasalahan ini memenuhi salah satu kriteria masalah yang bisa diselesaikan dengan cara heuristik yang sebelumnya diterangkan oleh Amir, yaitu permasalahan ini harus diselesaikan berulang kali gitu loh. Maksudnya kan karena perjalanan ini dilakukan berkali-kali, maka dari itu harus butuh suatu cara yang untuk menyelesaikan masalah ini berulang kali. Nah, bisa dilihat juga di tabel yang bawah, itu terdapat kota apa saja yang seharusnya dikunjungi oleh salesman tersebut. Selain itu juga terdapat jarak antar kota tersebut. Jadi misalnya ini contohnya di bawah itu New York City sama RMD itu Richmond. Jadi jaraknya 339 sekitar segituan. Nah, itu adalah jarak-jarak antar kotanya tersebut. Nah, lalu sebelum ke slide selanjutnya, mungkin contoh lain yang juga bisa diselesaikan dengan cara heuristik ini adalah yaitu kurir barang yang harus mengirimkan barang ke beberapa titik sekaligus dalam sekali pengantaran. Nah, lalu bagaimana sih rule of thumb dari penyelesaian kasus seperti ini? Mungkin bisa next. Jadi untuk penyelesaian ini rule of thumb-nya berdasarkan heuristik dari permasalahan ini adalah yang pertama dimulai dari titik awal atau home, yang mungkin pada case ini misalnya kalau misalnya kita ambil contoh dari New York misalnya, maka titik selanjutnya adalah yang terdekat itu Richmond dari New York, karena dari itu bisa dilihat di yang tabel sebelumnya itu kan sekitar 300 sekian miles. Nah, jadi dari New York ke Richmond terus dilanjutkan lagi ke titik yang lebih yang terdekat lagi, terus dilanjutkan lagi ke titik yang terdekat lagi sampai semua kota itu terlewati semua oleh si salesman ini. Nah, dengan rule of thumb seperti ini menghasilkan jarak yang ditempuh sejauh kurang lebih 7.580 miles itu tadi. Nah, diharapkan dengan adanya heuristic solution ini, si salesman juga bisa bepergian antar kota tersebut secara efisien in terms of jarak dan waktu. Karena kan kalau misalnya jaraknya bisa lebih dekat, waktu yang dipakai akan lebih singkat juga. Jadi seperti itu. Mungkin selanjutnya ini akan dijelaskan bagaimana caranya untuk lebih mengoptimalkan solusi yang sudah ditawarkan di awal ini. Jadi ada versi yang lebih dioptimalkan lah, seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan kasus lain selain yang sudah dijelaskan oleh Hafiz sebelumnya. Jadi jika sebelumnya start at home lalu kita pergi ke kota yang terdekat, nah sekarang rules-nya adalah yang pertama no crossing any connection. Jadi tidak boleh istilahnya berpotongan gitu dengan jalur-jalur yang lain. Lalu no backtracking, artinya jangan mundur gitu. Dan dengan rule yang seperti ini jadinya kita punya solusi nih untuk
si salesman-nya. Tadi diasumsikan bahwa start at home-nya itu adalah di New York. Nah, dari sini penyelesaiannya adalah kita menuju dari New York, kita menuju ke Richmond terlebih dahulu, lalu ke Atlanta, Miami, Tulsa, dan seterusnya. Nah, dengan pola yang seperti ini, maka kita sudah berhasil sesuai dengan rules yang ada, yaitu no crossing any connection dan no backtracking. Dan jika dengan menggunakan rules seperti ini, jarak yang kita butuhkan itu adalah sebesar 7.005 miles. Itu. Selanjutnya, seperti yang dikatakan tadi, bahwa penggunaan heuristik itu dapat menimbulkan bias. Karena sering menggunakan heuristik, kadang-kadang itu malah susah untuk menemukan solusi. Jadi, di sini ada 4 kategori bias yang sering terjadi karena menggunakan heuristik. Yang pertama, availability, yaitu kecenderungan untuk memperkirakan probabilitas berdasarkan pengalaman masa lalu, yang mungkin tidak berlaku untuk masa sekarang. Misalnya, contohnya untuk kasus yang tadi di slide sebelumnya tentang rute perjalanan untuk salesman, misalkan tahun 2019 itu sudah melakukan rute perjalanan itu. Nah, tahun 2020 itu ingin melakukan proyek yang sama lagi. Tapi bisa saja di tahun 2020 ini ada perubahan, misalkan harga bensin yang naik, harga tol naik, lalu bisa jadi tertutup. Maka dari itu kadang-kadang keputusan yang sama itu tidak bisa digunakan untuk kasus berikutnya. Lalu yang kedua adalah adjustment dan anchoring, yaitu kecenderungan untuk menentukan kepercayaan pada nilai tertentu di awal, lalu melakukan penyesuaian berdasarkan nilai awal tersebut. Akan ada kecenderungan untuk nilai penyesuaian itu tidak terlalu sedikit dan tidak jauh beda dengan nilai awal. Sehingga jika hasilnya itu jauh dari nilai awal, maka akan ada masalah. Contohnya, jika contoh kasus yang sama tadi, jika tahun lalu pengeluarannya adalah 50 juta, kita seorang manajer itu menargetkan untuk 50 juta juga, tapi ternyata tahun berikutnya itu bisa-bisa sampai 100 juta, tapi dia hanya memikirkan 50 juta itu. Jadi dia kemungkinan akan melakukan penyesuaian hanya sampai 70 juta, padahal target yang harus dipenuhi adalah 100 juta. Jadi akan timbul masalah. Next. Yang ketiga adalah representativeness, yaitu kecenderungan untuk mengelompokkan sesuatu ke dalam suatu grup. Padahal tidak selalu pengelompokan itu sesuai. Pengelompokan itu biasanya diukur dari suatu kemiripan. Misalnya, jika suatu proyek dianggap mirip dengan proyek lainnya, maka keputusan akan didasarkan pada proyek yang mirip itu. Padahal belum tentu kemiripan itu menyatakan kemungkinan kejadian yang sama. Jadi contohnya untuk kasus yang sama tadi tentang perjalanan salesman, jika tahun 2019 dilakukan perjalanan salesman seperti contoh kasus tadi, lalu tahun berikutnya ingin melakukan perjalanan salesman, tetapi rutenya berbeda, kota-kota tujuannya berbeda. Dengan kata lain itu mirip, tetapi kan tidak bisa disamakan karena tujuannya berbeda, sehingga heuristik itu dapat menghasilkan bias tersebut. Lalu yang terakhir, keempat, motivasional, yaitu adanya faktor pendorong yang seringkali mengarahkan pengambil keputusan untuk memperkirakan probabilitas yang tidak sesuai keyakinan mereka. Jadi karena ada pendorong dari luar, seperti contohnya ada tekanan dari atasan, ada rentan waktu yang sedikit, ada bonus atau ada posisi yang dapat dipertaruhkan, maka akan mempengaruhi pengambilan keputusan dari mereka, sehingga penggunaan heuristik itu terjadi bias. Sekian dari saya. Ya. Selanjutnya ada keefektivitasan dan efisiensi dari penggunaan DSS. Jadi sebenarnya tujuan dari DSS itu bukanlah untuk membuat proses pengambilan keputusan seefisien mungkin. Memang waktu dan biaya yang dimiliki oleh manajer nggak boleh terbuang, tapi manfaat utama dari menggunakan DSS adalah keputusan yang lebih baik.
Tapi kalau bisa diuraikan, efektivitas dari menggunakan DSS adalah yang pertama, akses informasinya lebih mudah. Yang kedua, mengidentifikasi masalah jadi lebih cepat. Yang ketiga, mempermudah akses ke proses selanjutnya, ke komputasi selanjutnya. Dan yang keempat, memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengevaluasi pilihan-pilihan yang lebih banyak. Sekian dari saya, terima kasih.